Pernahkah kita bertanya, kapan terakhir kali ada sesuatu dalam hidup kita yang benar-benar hanya menjadi milik kita? Hari ini semakin banyak hal yang dulu dianggap pribadi justru dibawa ke hadapan publik. Masalah rumah tangga diceritakan kepada jutaan orang, pasangan yang berpisah saling membongkar aib, foto-foto pribadi yang dulu hanya untuk dua orang bisa berubah menjadi senjata ketika hubungan berakhir. Rumah dipertontonkan sampai ruang paling pribadi menjadi konten. Tubuh dijadikan bagian dari tontonan. Bahkan kesedihan, konflik, dan penderitaan bisa berubah menjadi sesuatu yang menghasilkan perhatian. Anehnya, semua itu sering terjadi bukan karena privasi kita dirampas, tetapi karena kita sendiri yang membukanya. Kita hidup di zaman ketika privasi tidak hanya bisa hilang, tetapi juga bisa dijual, dipamerkan, dan digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Lalu pertanyaannya, mengapa sesuatu yang dahulu kita jaga begitu rapat, sekarang justru menjadi sesuatu yang ingin kita tunjukkan kepada dunia? Dulu, kehidupan pribadi memiliki batas yang jauh lebih jelas. Masalah keluarga diselesaikan di dalam keluarga. Pertengkaran pasangan tidak perlu diketahui banyak orang. Isi rumah tidak perlu diperlihatkan kepada publik. Bahkan, ketika seseorang sedang mengalami masalah besar, mungkin hanya orang terdekatnya yang mengetahuinya. Ada kehidupan yang memang hanya untuk diri sendiri, keluarga, atau lingkaran kecil yang dipercaya. Tetapi media sosial mengubah cara kita memandang batas tersebut. Sekarang, kehidupan tidak hanya dijalani, tetapi juga direkam, disusun, dan dipertontonkan. Apa yang kita makan, kemana kita pergi, dengan siapa kita bersama, rumah seperti apa yang kita tinggali, bahkan bagaimana perasaan kita, semuanya bisa menjadi bahan untuk ditampilkan. Tentu tidak ada yang salah dengan berbagi kehidupan. Manusia memang ingin bercerita. Kita ingin membagikan kehidupan, kebahagiaan, pengalaman, pencapaian, atau momen penting kepada orang lain. Masalahnya muncul ketika perlahan kita mulai merasa bahwa sesuatu baru memiliki nilai ketika ada orang lain yang melihatnya. Makan terasa lebih menarik ketika difoto, liburan terasa kurang lengkap ketika tidak diunggah, hubungan terasa lebih nyata ketika dipamerkan, rumah terasa lebih berharga ketika mendapatkan pujian, bahkan kesedihan terkadang terasa perlu diceritakan agar mendapatkan pengakuan bahwa kita memang sedang terluka. Kita tidak hanya menjalani kehidupan, tetapi mulai mengukur kehidupan melalui reaksi orang lain terhadapnya. Dari sinilah batas antara kehidupan yang dijalani dan kehidupan yang dipertontonkan mulai menghilang. Kita memilih sudut rumah yang paling bagus. Kita memilih foto yang paling menarik. Kita menyembunyikan bagian yang berantakan dan menampilkan bagian yang ingin dilihat orang. Perlahan, kita bukan hanya membagikan kehidupan kepada publik, tetapi mulai mengatur kehidupan agar layak dibagikan. Ada kehidupan nyata dan ada kehidupan yang dikurasi untuk dilihat orang lain. Pertanyaannya kemudian menjadi semakin dalam. Apakah kita masih menggunakan media sosial untuk membagikan kehidupan, atau justru mulai menjalani kehidupan demi media sosial? Yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya ketika manusia membuka privasinya sendiri, tetapi ketika privasi orang lain digunakan sebagai senjata. Kita bisa melihatnya ketika sebuah hubungan berakhir. Dua orang yang sebelumnya saling mencintai, saling mempercayai, dan mungkin mengetahui sisi paling rahasia satu sama lain, tiba-tiba berubah menjadi dua pihak yang saling menyerang di depan publik. Masalah yang awalnya hanya dimiliki dua orang berubah menjadi tontonan jutaan orang. Siapa yang selingkuh, siapa yang berbohong, siapa yang meninggalkan siapa, siapa yang paling menderita. Semuanya dibawa ke hadapan publik, dan orang-orang yang tidak pernah berada di dalam hubungan tersebut kemudian ikut menjadi hakim.
Yang lebih menyedihkan adalah ketika sesuatu yang dulu diberikan karena kepercayaan justru digunakan untuk menghancurkan orang yang pernah dipercaya. Percakapan pribadi, rahasia keluarga, kelemahan pasangan, foto pribadi, bahkan momen-momen yang seharusnya hanya diketahui oleh dua orang bisa berubah menjadi amunisi ketika hubungan berakhir. Pada saat itu, privasi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dilindungi. Ia berubah menjadi alat untuk memenangkan pertengkaran. Sesuatu yang dulu bermakna, "Aku mempercayaimu," berubah menjadi, "Aku tahu kelemahanmu," dan sekarang semua orang akan mengetahuinya. Dan ketika sesuatu sudah tersebar ke internet, kita tidak bisa begitu saja menariknya kembali. Rasa malu mungkin hilang suatu hari, tetapi jejak digital bisa bertahan jauh lebih lama. Namun kita juga harus berhati-hati untuk tidak menganggap bahwa semua orang yang membuka masalah pribadi sedang mencari perhatian. Ada orang yang berbicara karena ingin mencari pertolongan. Ada yang ingin mengungkap kekerasan, ada yang ingin memperingatkan orang lain, ada pula yang hanya ingin didengar setelah terlalu lama menyimpan penderitaannya sendiri. Jadi persoalannya bukan bahwa semua masalah pribadi harus disembunyikan. Persoalannya adalah apakah kita masih mampu membedakan antara mencari pertolongan dan mencari penghukuman publik. Karena ketika setiap konflik pribadi langsung diserahkan kepada massa, kita bukan lagi sekedar menyelesaikan masalah, kita sedang menciptakan pengadilan yang hakimnya bahkan tidak mengetahui seluruh cerita. Ada perubahan lain yang tidak kalah menarik. Privasi sekarang tidak hanya dibuka, tetapi bisa memiliki nilai ekonomi. Tubuh, rumah, hubungan, keluarga, gaya hidup, perjalanan, makanan, bahkan penderitaan dapat berubah menjadi konten ketika semuanya mampu menarik perhatian. Semakin banyak orang melihat, semakin besar kemungkinan mendapatkan uang, popularitas, atau pengaruh. Tubuh seseorang pun bisa menjadi bagian dari identitas publik dan sumber penghasilan, dan tentu saja setiap manusia memiliki hak untuk menentukan bagaimana dirinya ingin ditampilkan. Persoalannya bukan sekedar apakah seseorang boleh menunjukkan tubuhnya atau tidak. Persoalannya adalah ketika hampir setiap bagian dari diri manusia mulai diperlakukan sebagai sesuatu yang harus memiliki nilai di hadapan publik. Hal yang sama terjadi pada rumah dan kehidupan keluarga. Dulu rumah adalah tempat untuk menjauh sejenak dari dunia luar. Ada ruang yang hanya diketahui oleh penghuni rumah. Ada percakapan yang hanya terjadi di antara anggota keluarga. Ada kamar yang menjadi ruang paling pribadi seseorang. Tetapi sekarang, ruang-ruang tersebut juga bisa menjadi bagian dari konten kamar tidur, lemari, hubungan pasangan, kehidupan anak, kebiasaan keluarga, bahkan masalah rumah tangga bisa direkam dan diberikan kepada publik. Semuanya dapat menjadi materi yang dikonsumsi, dan semakin pribadi sesuatu yang ditampilkan, terkadang justru semakin besar rasa ingin tahu orang lain. Tentu ada orang yang memang menjadikan kehidupan sebagai bagian dari pekerjaannya. Mereka membangun karir melalui konten dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kita perlu bertanya lebih jauh tentang masyarakat yang membuat hampir semua hal memiliki harga ketika berhasil menarik perhatian. Rumah menjadi studio, tubuh menjadi komoditas, hubungan menjadi konten, kesedihan menjadi cerita, konflik menjadi tontonan, bahkan kehidupan pribadi menjadi sumber pendapatan. Dan ketika hampir semua bagian dari diri kita dapat ditukar dengan perhatian, mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah apakah masih ada sesuatu yang kita simpan bukan karena tidak laku dijual, tetapi karena memang terlalu berharga untuk dijadikan komoditas. Mungkin masalah terbesar zaman ini bukan karena manusia kehilangan privasi, tetapi karena manusia semakin bingung menentukan apa yang seharusnya menjadi privasi.
Kita tidak harus menyembunyikan seluruh kehidupan. Kita boleh membagikan kebahagiaan, kita boleh menunjukkan rumah, kita boleh menceritakan pengalaman, kita boleh berbicara tentang hubungan. Seseorang juga berhak menentukan bagaimana dirinya ingin menampilkan tubuhnya. Kebebasan untuk memilih adalah bagian penting dari kehidupan manusia, tetapi kebebasan seharusnya juga disertai kesadaran bahwa tidak semua hal bisa dibagikan dan harus dibagikan, karena kemampuan untuk membuka sesuatu bukan berarti kewajiban untuk membukanya. Ada perbedaan antara berbagi dan mempertontonkan, antara bercerita dan mengeksploitasi, antara mencari pertolongan dan mencari perhatian, antara membela diri dan menghancurkan orang lain, antara membuka pengalaman pribadi karena ingin memberikan pelajaran dan membuka kehidupan pribadi karena tidak lagi merasa memiliki batas. Bahkan ada perbedaan besar antara menunjukkan diri sendiri dan membuka rahasia orang lain. Karena ketika kita menceritakan sesuatu tentang diri kita, resikonya terutama menjadi tanggung jawab kita. Tetapi ketika kita menyebarkan privasi orang lain, kita sedang mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita untuk diberikan kepada publik. Dan mungkin disinilah dilema sebenarnya berada. Kita tidak bisa meminta manusia kembali hidup sepenuhnya tertutup seperti masa lalu. Dunia sudah berubah, berbagi kehidupan bisa menjadi bentuk ekspresi, pekerjaan, komunikasi, bahkan cara untuk membantu orang lain. Tetapi kebebasan berbagi tidak seharusnya membuat kita kehilangan kemampuan untuk menjaga batas, sebab semua yang bersifat pribadi harus disembunyikan, tetapi juga tidak semua yang bersifat pribadi layak dipertontonkan. Kita membutuhkan keberanian untuk berbicara, tetapi juga kebijaksanaan untuk tahu kapan harus diam. Kita membutuhkan kebebasan untuk menunjukkan diri, tetapi juga kedewasaan untuk tahu apa yang sebaiknya tetap menjadi milik sendiri. Mungkin privasi tidak benar-benar sedang punah. Mungkin yang sedang berubah adalah cara manusia memandang nilainya. Kita mulai menjual sebagian kehidupan demi perhatian, memamerkan sebagian diri demi pengakuan, membuka sebagian aib demi pembenaran, dan menyebarkan privasi orang lain demi memenangkan pertengkaran. Padahal tidak semua yang kita miliki harus diketahui dunia agar menjadi berharga. Ada kebahagiaan yang justru lebih indah ketika hanya diketahui orang-orang yang kita cintai. Ada hubungan yang tidak membutuhkan penonton. Ada rumah yang tidak perlu dipertontonkan. Ada tubuh yang tidak harus menjadi konsumsi publik. Ada rahasia yang seharusnya mati bersama kepercayaan yang pernah diberikan. Dan mungkin di tengah dunia yang terus mendorong kita untuk menunjukkan semuanya, menyimpan sebagian kecil kehidupan hanya untuk diri sendiri bukanlah tanda bahwa kita tertinggal. Mungkin justru itu adalah salah satu bentuk terakhir dari kebebasan, memiliki sesuatu yang berharga dan tidak perlu membuktikan nilainya kepada siapapun.